Bayangkan dirimu duduk di sebuah rumah kayu sederhana, beratap daun rumbia dan berdinding anyaman bambu yang telah menguning oleh waktu. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan, bersaing lembut dengan desiran angin yang menerobos celah-celah dinding. Api kecil menyala di perapian tanah, menyebarkan aroma asap kayu dan sisa abu dari malam sebelumnya. Hari telah berakhir. Malam turun perlahan di sebuah desa yang telah ada jauh sebelum konsep kerajaan dikenal. Sebuah dunia tanpa raja, tanpa istana, namun tidak tanpa tatanan. Malam ini, kamu dan aku akan menyusuri perjalanan panjang menuju masa yang sunyi. Masa ketika logam mulai digenggam, namun tak digunakan untuk menaklukkan. Ketika pemimpin bukan duduk di singgasana, tetapi berjalan bersama warganya. Dan ketika kepercayaan terhadap leluhur menjadi fondasi kehidupan sehari-hari. Ini adalah dunia Indonesia zaman perunggu. Sebuah dunia yang jauh dari hiruk-pikuk perang. Dan jauh pula dari halaman-halaman buku sejarah yang gemar berbicara tentang dinasti, takhta, dan perang saudara. Namun, di sini, di balik pegunungan dan lembah, pada tanah yang ditumbuhi pakis raksasa dan pohon sukun liar, manusia telah membentuk sebuah masyarakat rapi, ritmis, dan penuh makna. Dalam beberapa jam ke depan, kamu akan diajak menyusuri hari-hari yang sederhana namun kaya di desa tua Kalumpang. Ritus kematian yang dilangsungkan di bawah batu-batu besar yang tegak. Kerajinan perunggu yang ditempa dengan kesabaran tanpa niat penaklukan. Klan dan kepala suku yang mengatur dengan suara, bukan pedang. Hingga warisan-warisan spiritual yang masih bergema diam-diam dalam darah dan dongeng hari ini. Tarik napas perlahan. Rasakan bumi yang dingin dan stabil di bawahmu. Biarkan kisah-kisah ini mengalir perlahan. Kini, mari kita mulai dari satu pagi yang biasa. Bayangkan pagi itu, udara masih segar, dingin belum sepenuhnya menguap dari dedaunan. Embun menggantung di ujung ilalang yang tumbuh di tepi rumah. Seekor ayam hutan berkokok pelan di kejauhan. Dan kamu, bagian dari desa Kalumpang, sebuah pemukiman tua di dataran tinggi Sulawesi. Tempat waktu berjalan perlahan dan suara manusia selalu bercampur dengan suara alam. Di desa ini, hari tidak dimulai dengan jam. Ia dimulai dengan cahaya lembut, berwarna keemasan, menyelinap melalui sela pepohonan. Orang-orang bangun seiring cahaya itu dan memulai pekerjaan mereka bukan karena aturan, tetapi karena irama tubuh dan musim. Perempuan-perempuan tua akan membuka wadah kayu berisi umbi-umbian, memilih mana yang akan dikukus, mana yang disisihkan untuk ditukar esok hari. Anak-anak berlarian menuju sungai, membawa wadah anyaman yang digunakan untuk menangkap ikan kecil. Lelaki muda menyiapkan alat pertanian sederhana, bukan cangkul dari besi, tapi tongkat-tongkat keras dari kayu ulin yang diruncingkan. Rumah-rumah di desa Kalumpang berdiri di atas tiang-tiang tinggi bukan karena desain, tapi karena kesadaran akan hujan dan binatang liar. Lantai, papan berderit lembut saat diinjak, mengeluarkan suara yang selalu sama sejak puluhan generasi. Di setiap rumah, kamu bisa mencium bau asap, kayu tua, dan serat tumbuhan kering yang digunakan sebagai atap. Anak-anak belajar dengan melihat, bukan diajarkan. Mereka menyimak bagaimana orang dewasa berburu rusa dengan jebakan, bagaimana memintal benang dari kulit kayu, atau bagaimana menenun dengan pola yang hanya dimengerti oleh tangan-tangan yang telah mencobanya selama puluhan tahun. Satu hal yang menarik, tidak ada suara teriakan atau perintah. Kehidupan di sini dijalani dengan tenang. Setiap orang tahu apa yang harus dilakukan, seperti orkestra yang tak butuh konduktor. Inilah kehidupan tanpa raja, tapi bukan tanpa aturan. Kebun dibagi atas kesepakatan,
Air dialirkan dengan saluran bambu yang dibangun bersama-sama. Ketika ada konflik, ia diselesaikan dengan duduk melingkar di bawah pohon tua yang menjadi pusat desa. Kepala klan tidak mengenakan mahkota. Ia hanya berbicara lebih sedikit, mendengar lebih lama, dan jika perlu, memberikan nasihat dengan suara yang nyaris berbisik. Sore hari, desa menjadi lebih hidup. Suara-suara ringan muncul dari dapur-dapur kecil. Bau ikan bakar, daun-daunan, dan hasil buruan hari itu menyatu di udara. Anak-anak berkumpul mendengarkan cerita tentang tokek yang bisa berbicara, atau burung hantu yang menjadi utusan leluhur. Cerita-cerita itu mengalir seperti air sungai, tak perlu dicatat, karena ia dihafal oleh hati yang mendengarkan. Dan malam turun perlahan. Bintang-bintang muncul seperti biji-biji terang di langit hitam. Rumah-rumah memadamkan apinya satu demi satu. Tak ada lampu, hanya cahaya bulan dan nyala pelita dari bilik bambu. Lalu, seperti sebuah lagu penutup, suara-suara mereda. Desa tertidur dalam ketenangan yang sama seperti pagi saat ia terbangun. Dalam kehidupan yang tidak tergesa-gesa ini, manusia tidak terburu-buru mencatat sejarah, tapi jejak mereka tetap tinggal pada tanah, pada batu, dan pada pola halus yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang mendengarkan dengan tenang. Bayangkan suatu siang yang hening, ketika langit Sulawesi memudar menjadi warna abu-abu kebiruan. Angin berhenti sebentar, seperti memberi ruang bagi suara langkah-langkah lembut yang datang dari kejauhan. Sebuah prosesi bergerak perlahan, menyusuri jalan setapak yang dilapisi daun-daun kering. Tidak ada suara isat, tidak ada pekikan, hanya lantunan gumaman rendah yang mengalir dari mulut para tetua suara yang nyaris seperti nyanyian, namun terlalu berat untuk disebut lagu. Inilah salah satu momen paling sakral di desa, perpisahan. Ketika seseorang berpulang, masyarakat Kalumpang dan daerah-daerah megalitik lainnya tidak memandangnya sebagai akhir, melainkan transisi. Jiwa tidak lenyap. Ia berjalan menuju alam yang lain, alam para leluhur yang tak terlihat namun senantiasa hadir. Tubuh si mendiang akan dibaringkan dalam posisi tidur menyamping. Kakinya ditarik sedikit, seperti janin yang bersiap dilahirkan kembali. Ia tidak dikubur langsung, tapi diletakkan dalam rumah kecil dari kayu atau batu, yang disebut kubur batu atau sarkofagus, tergantung wilayah dan bahan yang digunakan. Di tempat-tempat seperti Bada, Besoa, dan Napu di Sulawesi Tengah, batu-batu besar diukir menjadi peti yang kokoh. Kadang dihiasi wajah atau pahatan hewan yang samar, nyaris menghilang dimakan cuaca. Beberapa di antaranya yang lebih tua tidak dihias sama sekali. Hanya batu besar, bulat atau memanjang, ditaruh tegak atau tidur di atas tanah. Namun jangan keliru, di balik kesederhanaannya, batu-batu itu bukan benda mati. Bagi mereka, batu menyimpan napas bumi. Ia melihat, ia mendengar, dan ia menjadi saksi perjalanan jiwa. Sebelum batu-batu itu digunakan, akan dilakukan upacara panjang. Terkadang berlangsung beberapa hari. Daging dipersembahkan, bukan untuk manusia, tapi untuk roh. Minuman disiapkan dari hasil fermentasi buah liar, dan dinikmati bukan untuk melupakan duka, tapi untuk mendekatkan diri dengan dunia tak kasat mata. Lelaki dan perempuan menari, tapi bukan dengan langkah riang. Gerakan mereka berat, berulang, seperti lingkaran yang tidak pernah selesai. Tubuh mereka diwarnai lumpur atau arang, sebagian menggenggam daun, sebagian membawa potongan kain yang hanya digunakan untuk upacara kematian. Di daerah dataran tinggi lainnya, seperti Sumba dan Flores, budaya megalitik ini juga hadir walau dengan nama berbeda. Di Sumba, misalnya, dikenal tradisi Marapu, di mana leluhur diyakini tinggal di batu-batu besar
yang ditegakkan tegak lurus ke langit. Tiap keluarga akan memiliki batu megalitik sendiri, dan membangun satu batu besar bisa melibatkan puluhan hingga ratusan orang dengan persiapan bertahun-tahun. Ritus ini bukan tentang kekayaan atau status, ia tentang hubungan dengan tanah, dengan nenek moyang, dan dengan komunitas yang terus mengingat. Mungkin kamu bertanya, mengapa repot-repot membangun batu raksasa hanya untuk kematian? Tapi bagi mereka, kematian bukan hal kecil. Ia bukan sekadar akhir tubuh. Ia adalah saat paling penting bagi jiwa. Dan agar jiwa itu tidak tersesat, agar tidak kembali mengganggu mereka yang hidup, ia harus diperlakukan dengan penuh hormat. Batu besar adalah rumah baru tempat roh bisa beristirahat dan mengawasi anak cucunya dari kejauhan. Di beberapa wilayah, sisa-sisa makanan diletakkan di dekat batu, tidak untuk ditinggalkan begitu saja, tapi untuk ditawarkan, seakan mengatakan, kami belum lupa, engkau masih bagian dari kami. Terkadang, suara lembut terdengar di malam hari, bukan dari hutan tapi dari bata. Sebuah bisikan dari masa lalu, mengingatkan manusia agar tidak melupakan asal-usulnya. Kamu mungkin membayangkan bahwa semua ini hanya tinggal puing dan legenda. Namun, jika kamu berjalan ke pedalaman lembah Bada atau dataran tinggi Tanah Toraja, kamu masih bisa melihat batu-batu itu berdiri, diam, tapi tidak mati. Mereka tidak berkata-kata, namun setiap retakan di permukaannya menyimpan cerita. Dan saat kamu berdiri di dekatnya, dalam senyap, kamu akan merasakan getaran halus bukan dari tanah, tapi dari waktu. Sebuah kesan lembut bahwa kamu sedang berdiri di tempat suci, tempat di mana ribuan jiwa telah berpamitan, dan dunia yang tak terlihat telah menerima mereka. Perlahan, begitulah kehidupan tanpa raja memperlakukan kematian, bukan sebagai kehancuran, tetapi sebagai perjalanan, sebuah langkah pelan menuju keabadian, diiringi batu-batu besar yang sunyi, dan kenangan yang terus hidup di dalam tanah, di pohon-pohon, dan di cerita-cerita yang dibisikkan sebelum tidur. Bayangkan fajar yang masih lembut di sebuah lembah sempit yang diselimuti kabut. Suara denting logam halus terdengar samar dari kejauhan berirama, teratur, dan hampir seperti bisikan kuno. Suara itu berasal dari bengkel-bengkel sederhana yang terbuat dari anyaman bambu dan tiang kayu. Tempat logam tidak hanya dibentuk, tetapi dilahirkan kembali di masa ketika raja belum dikenal dan istana belum dibangun. Pusat-pusat kerajinan logam di kawasan Nusantara sudah menunjukkan jejak kecanggihan dan kemandirian, terutama di wilayah-wilayah seperti Bali prasejarah, Kalumpang di Sulawesi Barat, serta dataran tinggi Papua. Logam tidak dianggap mewah, melainkan fungsional dan spiritual sekaligus. Dalam dunia mereka, tembaga dan perunggu bukan hanya bahan tapi simbol. Simbol dari hubungan manusia dengan api, dengan bumi, dan dengan keahlian turun-temurun yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Bayangkan kamu berdiri di dekat perapian datar. Tempat api tidak berkobar liar, tapi menjilat logam perlahan dengan panas yang konsisten. Tangan-tangan terampil kebanyakan milik lelaki dewasa dan pemuda sibuk memompa alat tiup angin dari kulit atau bambu, menghasilkan napas buatan yang menjaga bara tetap hidup. Setiap potongan logam yang mencair terasa seperti bagian dari tubuh mereka sendiri, rapuh, hangat, dan siap berubah bentuk. Cetakan-cetakan dibuat dari tanah liat dan batu lunak. Mereka tidak besar, tidak spektakuler, namun bentuknya beragam. Mata tombak, kapak perunggu berlubang, cincin, bahkan manik-manik. Beberapa dibuat dalam bentuk yang tidak sepenuhnya praktis. Artinya, mereka memiliki nilai lebih dari sekadar kegunaan. Mereka mungkin dipakai untuk upacara atau bahkan dijadikan persembahan kepada roh pelindung.
Namun yang paling menarik dari dunia logam zaman prasejarah di Indonesia bukan hanya bagaimana mereka membuat benda, tetapi bagaimana benda itu berpindah tangan. Tanpa uang, tanpa bank, dan tanpa sistem pajak, masyarakat kuno membangun ekonomi mereka di atas sistem tukar atau yang kita kenal sebagai barter. Tetapi barter mereka tidak selalu setara, tidak dalam ukuran atau nilai tetap, melainkan dalam makna sosial dan simbolik. Seekor ayam bisa ditukar dengan selembar kain tenun. Sebuah kapak logam bisa ditukar dengan sekantong garam dari pesisir, dan perhiasan manik-manik bisa menjadi mahar dalam pernikahan antar desa. Nilai tidak ditentukan oleh kelangkaan semata, tetapi oleh cerita yang melekat pada benda itu, siapa yang membuatnya, untuk apa ia dibuat, dan siapa yang pernah memilikinya. Di wilayah-wilayah seperti Pegunungan Toraja dan sekitar pesisir timur Kalimantan, sistem tukar ini bahkan menjadi bagian dari struktur sosial. Ada hari-hari pasar, bukan pasar tetap seperti yang kita kenal hari ini, tapi pasar keliling titik pertemuan yang hanya terjadi beberapa kali dalam setahun. Disinilah kamu bisa melihat kain dari Nusa Tenggara, garam dari pantai selatan, dan logam dari pedalaman bertukar tangan dalam suasana yang penuh rasa hormat. Tidak ada tawar-menawar keras. Sebaliknya, yang terjadi adalah perundingan halus, penuh bahasa tubuh, dan petunjuk-petunjuk dari senior desa. Mereka membaca gerak mata, cara tangan memegang barang, dan keheningan yang cukup panjang sebagai bagian dari negosiasi. Dalam dunia itu, berkata terlalu banyak bisa dianggap tidak sopan. Barang logam sering dianggap sebagai hadiah istimewa. Kadang, kepala klan akan memberikan kapak logam sebagai tanda persahabatan. Dan jika terjadi konflik, tukar-menukar logam bisa menjadi penebus kesalahan. Sebuah bentuk restitusi yang sunyi, tetapi bermakna dalam. Dalam banyak hal, benda-benda logam juga memegang peran spiritual. Kapak bisa dikuburkan bersama jenazah. Cincin atau mata panah bisa ditaruh di bawah fondasi rumah baru. Bahkan, beberapa desa menyimpan logam tertentu di tempat rahasia dan hanya dikeluarkan saat upacara tertentu, seperti untuk memanggil hujan atau mengusir penyakit. Kerajinan ini tidak dilakukan secara massal. Setiap desa hanya memiliki segelintir pandai logam, dan keahlian mereka tidak diwariskan sembarangan. Anak-anak mereka tidak langsung diizinkan belajar, melainkan diawasi sejak kecil apakah mereka memiliki kesabaran, ketekunan, dan penghormatan yang cukup terhadap api dan logam. Bagi para pandai, proses membuat logam bukan sekadar kerja teknis. Itu adalah ritual diam, di mana setiap denting palu adalah komunikasi dengan bumi, dan setiap asap yang naik ke langit adalah bentuk doa. Mungkin kamu membayangkan dunia tanpa pasar, tanpa harga tetap, dan tanpa toko. Tapi dalam keheningan itulah nilai dibentuk. Dalam saling percaya, dalam pengakuan diam-diam atas keahlian, dan dalam cerita yang menyertai setiap benda. Kini, saat kamu memandangi artefak kapak perunggu di museum, dengan tubuhnya yang berkilau kehijauan dan lekuknya yang sederhana, kamu sedang melihat lebih dari sekadar alat. Kamu melihat simbol dari jaringan tak kasat mata antara desa, antar manusia, dan antara masa lalu serta masa kini. Simbol dari dunia yang dibangun bukan oleh uang, tetapi oleh keterampilan, kehormatan, dan saling menghargai. Dan seperti api yang menyala perlahan di pagi hari lembah, dunia itu masih menghangatkan kita lewat kisah, benda, dan ingatan yang tak pernah padam. Bayangkan dirimu duduk di dekat api unggun kecil, di depan sebuah rumah panggung yang teduh. Malam turun perlahan, angin membelai dedaunan, dan suara jangkrik bergema dari balik semak. Di sekitarmu, beberapa orang berkumpul, wajah-wajah tenang, tubuh berselimut kain tenun,
Mata mereka memandang satu titik. Seorang lelaki tua duduk bersila, bersuara rendah dan dalam. Dia bukan raja, tidak memiliki mahkota, tidak pula singgasana. Tapi dalam hening dan kata-katanya ada bobot yang lebih berat dari logam. Dialah kepala suku, atau lebih tepatnya penuntun arah, penenang ketegangan, penjaga ingatan. Sebelum kerajaan berdiri, sebelum ada nama-nama seperti raja, mahapati, atau maharani, kepemimpinan di banyak penjuru Nusantara berakar pada hubungan darah dan kepercayaan. Masyarakat terbagi dalam klan kelompok besar yang terdiri dari keluarga-keluarga yang mengklaim leluhur bersama. Klan ini bukan sekadar unit sosial, melainkan satuan ekonomi, spiritual, dan budaya yang menyatu. Dalam dunia klan, kekuasaan tidak diwariskan lewat sistem turun-temurun ketat seperti monarki. Sebaliknya, otoritas tumbuh secara organik melalui usia, pengalaman, keberanian, kearifan, dan terkadang kemampuan magis atau penghubung dengan dunia roh. Bayangkan struktur seperti jaring tenun, tidak kaku, tapi kuat. Kepala klan bukan diktator, tapi fasilitator. Ia mendengar, mengarahkan, dan menjaga keseimbangan bukan karena takut dilawan, tapi karena dihormati secara mendalam. Pemilihan pemimpin biasanya tidak dilakukan melalui pemungutan suara, tetapi melalui musyawarah yang panjang. Dalam beberapa budaya, tanda-tanda dari alam juga dianggap penting, misalnya mimpi, gerak binatang, atau arah angin saat pertemuan klan. Semuanya menjadi bagian dari bahasa semesta yang dipercaya ikut menentukan siapa yang layak memikul beban kolektif. Namun, kepemimpinan tidak hanya dipegang laki-laki. Di beberapa komunitas, perempuan tua yang bijak menjadi penentu arah klan, terutama dalam urusan pertanian, penyembuhan, dan ritual leluhur. Mereka disebut dengan berbagai nama Indo di Sulawesi, Maktua di Sumatera, dan kehadiran mereka tidak kalah penting dari laki-laki. Tugas kepala klan atau suku bukan menguasai, melainkan menjaga harmoni. Ia harus memastikan ladang dibuka bersama, panen dibagi adil, dan konflik tidak merembet menjadi permusuhan turun-temurun. Ia menjadi penyelesai sengketa, pembaca mimpi, penjaga batas wilayah, sekaligus penutur kisah nenek moyang. Dalam masyarakat tanpa hukum tertulis, kata-katanya adalah hukum, dan ingatannya adalah arsip hidup. Namun bukan berarti tidak ada hierarki. Ada perbedaan status antara klan yang lebih tua dan klan yang baru bermigrasi ke suatu wilayah. Dalam beberapa kasus, kelompok yang memiliki leluhur tertua yang dipercaya pertama kali membuka hutan, mendirikan rumah, atau melihat bintang jatuh dianggap paling utama. Dalam situasi tertentu, beberapa kepala klan akan berkumpul dalam semacam persekutuan longgar untuk mengatur wilayah yang lebih luas. Ini belum bisa disebut kerajaan karena tidak ada pusat kekuasaan tunggal, tapi inilah cikal bakal dari struktur yang kelak akan tumbuh menjadi kerajaan awal Nusantara. Bayangkan pertemuan di tengah hutan terbuka tanpa bendera, tanpa pasukan, hanya tikar-tikar daun pandan, bambu rebus, dan suara lembut para tetua. Mereka berdiskusi soal batas tanah, pernikahan lintas klan, dan kemungkinan migrasi bila sungai mulai kering. Keputusan mereka tidak diumumkan lewat trompet atau lonceng, tapi menyebar secara pelan dari mulut ke mulut, dari peladang ke penggembala, seperti desau angin. Di masyarakat seperti ini, kehormatan lebih penting daripada perintah. Orang tidak mematuhi karena takut, tapi karena mengakui kebijaksanaan yang telah teruji waktu. Ada rasa keterikatan batin, bukan sekadar loyalitas politik. Namun tidak semua berlangsung damai. Kadang ada ketegangan antar klan, terutama soal wilayah perburuan, akses mata air,
atau kesepakatan pernikahan yang dilanggar. Dalam situasi seperti ini, kepala klan berperan sebagai penyejuk. Bila perdamaian tidak mungkin, maka pertarungan simbolik bisa diatur, bukan peperangan mematikan, tapi duel terbatas, adu kekuatan, atau adu cepat yang tujuan akhirnya adalah pemulihan wajah, bukan penghancuran. Dan di tengah semua ini, satu hal menjadi benang merah, memori. Tanpa tulisan, kepala suku dan para tetua menjadi penjaga cerita. Mereka tahu garis keturunan hingga 7 atau 10 generasi. Mereka ingat kapan hutan terbakar, kapan sungai berubah arah, dan siapa yang pernah menyelamatkan desa saat kelaparan. Ingatan ini disampaikan dalam bentuk narasi berulang kisah lisan yang diceritakan malam demi malam, dari gubuk ke gubuk di bawah cahaya api. Dengan cara ini, kepemimpinan bukan jabatan, tapi tanggung jawab spiritual. Kepala klan tidak bisa berbohong tanpa konsekuensi, karena roh leluhur mengawasi. Ia tidak bisa menindas, karena hubungan sosial terlalu dekat. Ia tidak bisa menyendiri, karena semua mata mengenalnya. Dalam dunia kecil yang intim, kebaikan menjadi bentuk kuasa paling nyata. Kini saat kamu mendengar istilah seperti kepala adat atau tokoh masyarakat di pedesaan modern, ingatlah bahwa jejak mereka berasal dari masa-masa ini. Masa ketika struktur sosial dibangun bukan atas dasar hukum tertulis atau garis keturunan formal, tapi atas dasar rasa kesepakatan dan keseimbangan. Dan seperti bara kecil yang terus menyala dalam abu, konsep kepemimpinan semacam itu belum padam. AI masih hidup dalam ingatan, dalam adab, dan dalam kerinduan banyak orang akan dunia yang dipimpin dengan telinga, bukan dengan cambuk. Bayangkan pagi yang tenang di dataran tinggi Sulawesi Utara. Kabut masih bergelayut lembut di atas rerumputan, dan burung-burung kecil bergerak di antara batu-batu yang tampak seperti peti. Tapi batu-batu itu bukan sekadar batu. Mereka adalah waruga sarkofagus batu kuno, tempat persemayaman para leluhur yang telah pergi. Waruga berdiri kokoh dalam keheningan yang penuh makna, terbuat dari 2 bagian. Dasar berbentuk kubus tempat jenazah diletakkan dalam posisi duduk, dan tutup segitiga seperti atap rumah. Posisi tubuh meringkuk seperti janin, seolah menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi kembali ke asal rahim malam. Di permukaannya, beberapa waruga dihiasi dengan pahatan simbolik. Matahari, binatang, garis-garis berpola, semuanya sunyi, tapi berbicara kepada yang bersedia mendengarkan. Ini bukan sekadar makam, tapi portal ke dunia roh. Dalam budaya kuno Indonesia, terutama pada masa sebelum adanya kerajaan-kerajaan besar, kematian bukan hanya peristiwa biologis. Ia adalah perjalanan, dan lebih dari itu, transformasi. Roh tidak menghilang, melainkan berpindah ke dunia di balik kabut, ke tanah para leluhur, ke ruang di mana mereka tetap mengamati, mengarahkan, dan kadang menegur. Kepercayaan terhadap roh leluhur sangat mendalam. Mereka bukan dewa, bukan pula setan, tapi entitas penuh nuansa yang terikat pada keluarga dan wilayah. Leluhur yang baik akan membawa panen berlimpah dan ketenangan. Leluhur yang dilupakan atau diperlakukan tidak hormat bisa membawa gangguan, penyakit, atau mimpi buruk. Itulah sebabnya tempat pemakaman seperti waruga dibangun dengan penuh pertimbangan. Mereka ditempatkan menghadap arah tertentu, biasanya timur, mengikuti arah matahari terbit, simbol kehidupan baru. Sekitar waruga sering ditanami pohon tertentu, kadang diberi sesajen secara rutin, dan dijaga dari gangguan binatang maupun manusia. Namun, jejak spiritual leluhur tak hanya terlihat dari makam batu. Mereka juga meninggalkan lukisan gua, tersebar di berbagai bagian Nusantara dari Sulawesi Selatan hingga Papua Barat.
Salah satu yang paling terkenal adalah di Leang-Leang, di Maros, di dinding gua kapur yang lembab dan hening. Kita menemukan citra tangan-tangan merah, cap telapak tangan yang dibubuhkan menggunakan teknik semprot mulut. Bayangkan seseorang ribuan tahun lalu masuk ke dalam gua yang gelap, menyalakan obor dari getah damar, lalu menempelkan telapak tangannya ke batu. Dengan napas yang tenang, ia menyemburkan pigmen merah dari tanah liat atau batu besi yang dihancurkan halus, mengabadikan keberadaannya. Bukan dengan kata, bukan dengan patung, tetapi dengan kehadiran yang hening dan personal. Beberapa lukisan lain menunjukkan binatang babi rusa, ikan, kadang simbol-simbol abstrak. Apa maknanya? Kita hanya bisa menebak. Tapi dalam dunia di mana roh dan manusia berdampingan, gambar-gambar itu mungkin adalah doa, peringatan, atau cerita. Dan di balik gambar-gambar itu, kita bisa merasakan kehadiran sebuah kepercayaan yang menyeluruh bahwa dunia ini tidak terbatas pada apa yang bisa dilihat, bahwa alam, manusia, dan arwah adalah satu jalinan tak terputus. Dalam beberapa gua ditemukan pula bekas-bekas pemakaman, tulang-tulang yang tersisa, sisa tembikar atau perhiasan. Gua bukan hanya tempat tinggal atau berteduh dari hujan, tapi juga tempat suci, kadang disebut sebagai rahim bumi. Di dalamnya, hidup dan mati menyatu dalam keheningan abadi. Jejak roh nenek moyang juga bisa ditemukan dalam praktik-praktik budaya yang masih bertahan hingga kini. Di Toraja, misalnya, ritual Rambu Solo masih menghormati leluhur dengan upacara yang penuh makna. Di Sumba, rumah tradisional dibangun dengan atap tinggi yang dipercaya sebagai tempat tinggal roh keluarga. Di Temple Lane, kita temui rumah batu menhir, altar kayu. Ukiran lambang leluhur semua ini bukan ornamen, tapi penghubung dengan masa lalu. Mereka adalah penanda bahwa meski tubuh telah hancur, hubungan dengan mereka yang telah pergi tidak pernah putus. Dalam dunia yang belum memiliki tulisan, semua ini adalah arsip roh. Batu yang dipahat, gua yang dilukis, dan makam yang disusun adalah bentuk komunikasi antar generasi. Seolah mereka berkata, kami pernah di sini, kami masih di sini, kami akan tetap bersama kalian. Dan ketika malam turun dan angin bergerak pelan di antara waruga, orang-orang tua akan menyalakan pelita. Mereka duduk diam, berbicara pelan, kadang menaburkan beras atau membakar daun tertentu. Bukan untuk menakut-nakuti roh, tapi untuk mengundang kehadiran yang menenangkan. Itulah warisan zaman tanpa raja. Bukan kemegahan istana, bukan suara lonceng istana, tetapi keintiman dengan roh-roh yang tak terlihat dan penghormatan mendalam terhadap yang telah mendahului. Karena dalam dunia yang masih menyatu, kematian bukan penghabisan dan masa lalu bukan sesuatu yang mati. Bayangkan dirimu duduk di dekat tungku kayu di rumah panggung Sulawesi. Angin sore berembus perlahan melewati celah dinding anyaman bambu. Di hadapanmu, seorang tetua desa mulai bercerita, bukan membaca, bukan menyampaikan pidato, melainkan menyalurkan sesuatu yang lebih tua dari buku, lebih kuat dari lisan semata. Mitos, mitologi di zaman sebelum tulisan adalah cara manusia menjelaskan dunia. Ia bukan sekadar kisah, tetapi peta batin, sistem orientasi yang menyatukan langit dan tanah, sungai dan roh, kelahiran dan kematian. Dan di Sulawesi, sisa-sisa mitologi ini masih hidup berembus dalam dongeng, bergetar dalam ritual, berbisik dalam bentuk rumah dan arah perjalanan. Mari kita mulai dari mitologi penciptaan Bugis dan Makassar. Dalam naskah kuno Lagaligo, yang kisahnya jauh lebih tua daripada naskahnya, kita menemukan narasi besar tentang dunia yang terbagi tiga, langit, bumi, dan bawah.
Langit dihuni oleh para dewata, bumi oleh manusia, dan bagian bawah oleh makhluk gaib. Dalam kisah ini, seorang makhluk langit bernama Batara Guru diturunkan ke bumi untuk menjadi penguasa pertama, menikahi putri bumi, dan melahirkan generasi manusia pertama. Namun lebih penting dari tokoh-tokohnya adalah struktur kosmos yang dipetakan secara mitologis. Segalanya memiliki tempat, dan tempat memiliki makna. Rumah dibangun menghadap arah tertentu, karena arah utara bisa berarti dunia para leluhur, sementara selatan menunjuk pada dunia gaib. Dalam rumah adat Bugis, misalnya, bagian belakang rumah dianggap sebagai tempat paling sakral, tempat roh leluhur berdiam, tempat pusaka disimpan, tempat tak sembarang orang boleh masuk. Kita juga menemukan kisah-kisah yang lebih intim dan lokal di pedalaman Sulawesi Tengah. Beberapa komunitas Kaili masih mengenang kisah Tomanuru, roh leluhur yang pertama mengajarkan manusia menanam padi. Tomanuru bukan dewa, bukan pula manusia biasa. Ia adalah figur penghubung semacam demiurge yang menjembatani antara alam dan budaya. Ia datang dari hutan atau kadang dari langit, lalu mengajarkan cara hidup, cara membuat ladang, cara membagi hasil, cara berbicara kepada tanah. Mitologi seperti ini bukan dongeng pengantar tidur, melainkan instruksi hidup. Mereka diajarkan dari satu generasi ke generasi lain dengan nada yang tenang, berulang, mendalam sebagai bagian dari pendidikan moral dan spiritual. Anak-anak tidak diajari dengan perintah, tapi dengan kisah. Dan setiap kisah adalah pelajaran, dan setiap pelajaran disampaikan dengan kisah. Beberapa komunitas masih menyimpan ritus dramatik yang bersumber dari mitologi kuno. Di Tanah Toraja, misalnya, kisah tentang asal-usul manusia dan alam kerap diceritakan dalam bentuk ritual nyanyian atau tarian irama lambat. Dalam acara Rambu Solo dan Rambu Tuka, kita melihat bagaimana kehidupan dan kematian dipentaskan sebagai bagian dari narasi besar dunia. Dan di setiap kisah, selalu ada keterhubungan antara manusia dan dunia gaib yang tidak menyeramkan, tetapi selalu hadir dan menyimak. Mitologi juga hidup dalam arsitektur dan lanskap. Rumah adat suku Mandar dan Bugis misalnya, bukan hanya dibangun secara fungsional, tetapi berdasarkan simbolisme kosmik. Bagian atap melambangkan langit, lantai mewakili dunia manusia, dan kolong rumah melambangkan dunia bawah. 3 lapisan ini bukan sekadar teknik bangunan, melainkan refleksi dari 3 lapisan realitas dalam mitologi mereka. Tak jarang pula, kita menemukan pohon-pohon besar yang dianggap sebagai tempat bersemayam roh, atau batu besar yang diyakini sebagai tubuh dewa yang membatu. Di beberapa tempat, sumur dan mata air disebut sebagai pintu ke dunia bawah, bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihormati. Dan yang paling menakjubkan adalah bahwa mitologi itu tidak pernah selesai. Ia berubah, berkembang, tetapi tidak mati. Ia masih terdengar dalam lagu-lagu pengantar tidur, dalam bisikan sebelum menanam padi, dalam doa-doa yang diucapkan pelan sebelum berburu. Di tengah dunia modern, mereka yang masih tinggal di desa-desa terpencil tetap hidup dalam irama yang lebih tua dari kalender. Mitologi bukan hanya warisan, ia adalah cara berpikir yang masih bernapas, cara melihat dunia dengan mata yang penuh makna. Ia mengatakan bahwa dunia ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat yang dipenuhi cerita. Dan kita semua hidup di dalam cerita itu. Dan karena itulah, suara para leluhur masih bergema pelan, lembut, tidak memaksa. Tapi jika kamu duduk cukup lama dan mendengarkan cukup dalam, kamu mungkin bisa menangkapnya di antara desir angin, di antara bayang-bayang pepohonan, di antara kata yang tidak tertulis namun tetap hidup. Bayangkan tubuhmu sebagai sebuah gua kecil,
menyimpan gema dari masa lalu yang tak kau ingat. Di balik warna kulit, bentuk wajah, bahkan cara tanganmu memegang benda, terdapat riwayat yang tidak kau pilih, tapi diwariskan. Malam ini, mari kita menyusuri jejak paling halus dari dunia tanpa kerajaan. Jejak yang tak tampak, tapi nyata. Jejak genetik dan cerita rakyat. Mari mulai dari tubuh. Selama ribuan tahun, orang-orang dari berbagai penjuru telah datang dan pergi di kepulauan Indonesia. Ada yang menetap, ada yang melintas, ada yang bercampur tanpa nama yang tertinggal. Tapi DNA menyimpan nama-nama itu dalam diam. Ia menyimpan aksen dari Laut Selatan, bisikan dari dataran Asia, dan gema-gema kuno dari hutan Papua. Penelitian genetika modern mengungkap bahwa masyarakat Indonesia prasejarah bukan satu kelompok tunggal. Bahkan sebelum kerajaan, wilayah ini adalah mosaik rumit dari migrasi manusia gelombang Austroasiatik dari barat, Austronesia dari Taiwan, dan para penjelajah kuno yang datang jauh lebih awal dari sana. Jejak genetik orang Kalumpang, Toraja, atau Minahasa misalnya, sering menunjukkan percampuran antara leluhur bercocok tanam dan pemburu pengumpul. Ini adalah potret kehidupan sosial sebelum sistem politik terpusat dunia, di mana hubungan antar manusia ditentukan bukan oleh kasta, melainkan oleh jarak tempuh, pertukaran barang, dan keturunan dari pertemuan yang mungkin terjadi di ladang atau di tepi sungai. Namun, jika gen adalah teks bisu, maka cerita rakyat adalah nyanyian hidup dari masa itu. Di banyak desa pegunungan Sulawesi atau dataran tinggi Kalimantan, dongeng dan legenda seringkali mengandung motif arketipal yang universal, namun diberi warna lokal. Kisah tentang saudara yang menjelajah, tentang gunung yang bicara, atau tentang nenek moyang yang lahir dari langit. Semua itu membentuk jaringan narasi yang mencerminkan migrasi dan pencarian identitas. Satu cerita mungkin menceritakan asal-usul dari seekor burung mitologis yang menjatuhkan benih padi pertama kali. Cerita lain mungkin berbicara tentang manusia yang berasal dari batu besar, tidak sebagai metafora belaka, tetapi sebagai penanda tempat suci. Bahkan beberapa lagu rakyat yang diwariskan secara lisan memiliki struktur yang menyerupai puisi epik panjang, berulang, melingkar, dan tak jarang memuat peta perjalanan nenek moyang mereka dalam bentuk lagu. Cerita-cerita ini tidak pernah dicetak di kertas. Mereka hidup dalam ritme lisan, dibisikkan dari kakek ke cucu, dinyanyikan pelan saat malam, diulang setiap musim tanam. Menariknya, ada banyak titik di mana DNA dan cerita rakyat bertemu diam-diam. Misalnya, dalam banyak dongeng tua, ada penyebutan nenek moyang dari pulau jauh, atau manusia laut yang datang dengan perahu, atau perempuan dari bintang yang turun ke bumi dan menikahi manusia. Semua itu, meskipun terdengar fantastik, sebenarnya merefleksikan migrasi kuno yang kini dibuktikan oleh data genetika. Ketika seorang anak di Sulawesi mendengarkan cerita tentang ibunya yang berasal dari langit dan ayahnya dari bumi, ia sebenarnya sedang mendengarkan narasi kuno tentang percampuran leluhur. Cerita itu bukan sekadar mitos, tapi penyederhanaan puitis atas sejarah biologis dan sosial komunitas mereka. Dan dalam pengulangan cerita yang diucapkan dengan pelan malam demi malam, generasi berikutnya belajar tentang asal-usul mereka. Tidak dengan silsilah resmi, tetapi dengan cerita yang terasa seperti mimpi yang justru semakin melekat karena tidak terlalu logis. Cerita rakyat juga menjadi penjaga identitas lokal. Ketika sistem kerajaan belum lahir dan hukum belum ditulis, masyarakat menggunakan cerita untuk menegaskan siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan apa yang mereka hormati. Di tempat-tempat terpencil yang jarang tersentuh sejarah besar,
cerita tetap menjadi arus bawah yang meneguhkan keberadaan komunitas itu. Cerita juga menjadi penanda batas halus antara kami dan mereka, antara desa ini dan desa di seberang sungai, antara manusia dan roh, antara masa lalu dan masa kini. Dan dari cerita itulah muncul pemahaman sosial, siapa yang layak dipercaya, bagaimana hidup selaras dengan alam, dan bagaimana menghormati yang telah tiada. Kini, banyak dari cerita itu mulai memudar, hilang di antara cahaya ponsel dan suara kendaraan. Tapi beberapa masih hidup, bahkan jika hanya dalam bisikan terakhir. Seorang nenek yang bercerita di dapur saat malam, seorang tetua desa yang mengulang kisah yang telah ia dengar dari ibunya, seorang anak kecil yang mengingat potongan lagu tentang nenek moyang di langit. Cerita-cerita ini bersama dengan jejak genetik yang sunyi menjadi pengingat bahwa meskipun dunia tanpa raja mungkin tidak meninggalkan istana, ia meninggalkan kita cerita dan tubuh. Dan dari keduanya, kita bisa memetakan kembali siapa kita, dari mana kita datang, dan mengapa bentuk dunia seperti ini. Bayangkan malam yang sangat sunyi, tidak ada suara mesin, tidak ada cahaya lampu, hanya gemerisik daun, dengung serangga, dan api kecil yang masih menyala pelan di dekatmu. Di luar sana, langit berlapis bintang seperti butiran pasir hitam keperakan. Di dalam gubuk dari kayu dan rotan, seseorang sedang menunduk di dekat perapian, mengunyah cerita yang sudah diceritakan berulang-ulang selama ribuan tahun. Kita telah menelusuri dunia sebelum kerajaan, dunia yang tidak punya istana, tapi punya balai terbuka untuk musyawarah. Tidak punya mahkota, tapi mengenal ikat kepala dari anyaman sebagai simbol kebijaksanaan. Tidak punya sistem pajak, tapi punya tradisi gotong royong yang menyatukan mereka dari musim ke musim. Mereka bukan rakyat dari seorang raja. Mereka adalah anggota dari klan, dari desa, dari keluarga yang saling mengenal sejak lahir hingga tua. Mereka tidak menuliskan sejarah mereka, tapi mewariskannya melalui gigi yang digunakan untuk mengunyah sirih dan bibir yang menyenandungkan lagu panen. Dan meskipun tidak ada catatan resmi, jejak mereka masih hidup di tanah tempat mereka memahat batu besar, di tubuh tempat gen dan memori diam bersembunyi, di cerita yang mengalir seperti sungai tenang melewati generasi. Sejarah yang kita lalui malam ini mungkin terasa asing karena tidak dipenuhi nama raja, tanggal perang, atau pembangunan candi yang megah. Tapi inilah sejarah mayoritas manusia, sejarah mereka yang hidup tanpa kemegahan, tapi penuh dengan makna, yang tidak memerintah, tapi merawat, yang tidak menaklukkan, tapi bertahan. Sekarang, dunia telah berubah, lampu menyala di sepanjang jalan, gedung menjulang di kota, tapi di dalam dirimu, dalam bagian terdalam yang masih mengingat langit malam, mungkin masih ada sesuatu dari dunia tua itu. Sesuatu yang tenang, yang tahu ritme musim, yang mengenal suara bambu digoyang angin, yang mengerti arti kerja dalam diam dan cerita dalam bisikan. Jadi saat kamu menutup mata malam ini, bayangkan kembali dunia tanpa raja itu. Dengarkan dengung waktu yang mengalun perlahan. Dan biarkan dirimu tertidur dalam pelukan sejarah yang lembut, yang tak membutuhkan istana untuk terasa agung. Selamat malam, dan semoga mimpimu dipenuhi bintang, daun, dan cerita.